kasus sengketa tanah semakin sering terjadi di Indonesia. Padahal kondisi ini sebenarnya bisa dihindari jika calon pembeli lebih berhati-hati dalam membeli tanah. Lalu bagaimana cara agar kita tidak terjebak dalam sengketa tanah? Saudara, berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Membeli sebidang tanah adalah investasi jangka panjang yang memerlukan perhatian atau pertimbangan yang matang. Salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa tanah tersebut bebas dari sengketa atau masalah hukum. Sengketa dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, atau permasalahan administratif. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari sengketa tanah? Simak info kriminal bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Hasto Aji berikut ini. Penggusuran 3 rumah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah diwarnai cekcok antara petugas dan keluarga pemilik rumah. Keluarga termohon Edi Budi Santoso, warga desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, berusaha menghalangi upaya petugas yang akan menggusur rumahnya dengan alat berat. Menghindari bentrok dan jatuhnya korban, petugas pun mengambil tindakan tegas dengan membawa satu persatu keluarga termohon keluar dari lokasi. Setelah berjalan 1 jam, petugas pun berhasil mengamankan lokasi hingga proses penggusuran bisa dilakukan. Penggusuran terjadi berdasarkan keputusan Pengadilan Perdata Mahkamah Agung Jakarta yang memenangkan pemohon Mundak Kirin, warga desa Rejosari, terkait lahan sengketa seluas 796 meter persegi. Lahan tersebut sudah berdiri 3 bangunan rumah yang ditempati 6 kepala keluarga. Ini gimana? Sengketa apa dengan apa, Pak? Ini biasa gugatan tanah yang sudah lama di pengadilan. Saya kan sudah ini 2 tahunan ada di sini. Ini sebelum saya. Jadi tahapannya sudah selesai semua. Tinggal eksekusi ini, Pak? Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka ya ini disanakan eksekusi. Ini sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, semuanya sudah selesai. Persoalannya emang sengketa, tapi ini kata-katanya dari saksi yang sudah meninggal, ini tanah desa atau Blumbang, itu yang dikatakan saksi-saksi yang sudah meninggal, Pak. Terus pelaksanaan ini terus dalam sidang perdata, misalnya? Sidang perdata, Pak, ya. Dimenangkan yang dulunya dimenangkan sini, Pak, tapi nggak dibikin sertifikat. Itu jelas, Pak. Terus dari tahun udah lama banget, Pak. Tiba-tiba sertifikat muncul, terus ini ada panggilan gitu, Pak. Sebuah sekolah di Jalan Undaan Kulon, Surabaya, Jawa Timur, dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam proses eksekusi, sempat diwarnai adu mulut. Ketika pegawai yayasan sekolah melarang petugas angkut jurusita masuk dan mengosongkan ruang sekolah. Ketegangan mereda setelah pihak sekolah bersedia mengosongkan ruangan secara mandiri. Eksekusi sekolah Yayasan Pendidikan Trisila ini merupakan kasus sengketa antara pihak yayasan sekolah selaku termohon dengan perusahaan BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia sejak tahun 2014. Selama sengketa, pihak yayasan selaku termohon memilih bertahan dan bersikukuh bahwa lahan yang ditempati sekolah merupakan lahan ganti tempat yang diberikan oleh pihak TNI pada tahun 1966 saat peristiwa G30 SPKI dan bukan lahan sewa. Kita ke sini adalah ditempatkan termasuk dari Kodam pasca G30S, Mas. Ya, bangunan kita serahkan di, saya lupa namanya. Itu mereka ambil lalu kita kemari. Nah, sekitar tahun 68, 60 ini kita bangun, Mas. Ini kita bangun nih, yayasan yang bangun sekolah ini, yang bangun ini. Bangunannya mereka ada yang depan, bangunan Belanda itu. Ini kita bangun, Mas, kita bangun. Maka tadi saya heran di dalam itu adalah menyerahkan tanah dan bangunan. Nah, bangunan itu bangunan kita, Mas. Kita yang bangun itu, Mas. Sebenarnya yang benar itu adalah kalau tanah ini tanahnya mereka, maka bangunan ini seharusnya mesti dibongkar. Kejadiannya memang dulu KKO tahun 67 itu kan memang ada chaos G30
kepada RNI mau pinjam pakai untuk mereka direlokasi sementara ada kejadian itu. Jadi permintaannya adalah pinjam pakai sementara. Nah, pada tahun terakhir ini kan ada ketentuan bahwa aset negara itu kan harus ada dasar hukumnya kalau ada pinjam pakai dan sebagainya untuk memperluas. Nah, RNI sudah menyurati sebenarnya ke Trisila untuk ya ada dasarnya lah kalau mau pinjam pakai sebagainya atau sewa menyewa. Karena selama ini kan hanya Trisila ini katanya meminjam pakai, hanya menempati tanpa ada pemasukan kepada negara. Sejumlah warga lorong pertahanan ujung Kelurahan 16 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan, mengadang petugas dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Palembang. Warga menolak dilakukannya pengukuran ulang oleh pihak BPN Palembang, karena selama ini telah memegang sertifikat hak milik sejak tahun 2015 lalu. Akibatnya suasana pun memanas, hingga sempat terjadi adu mulut kedua belah pihak. Sudah betul, pidana juga sudah hancur. Apalagi? Hukum mana yang kamu pakai, hukum rimba? Kasus sengketa tanah ini bermula saat lahan seluas 6,1 hektar yang dikuasai dan sebagian telah dijual oleh Cik Maimunah, digugat oleh Ratna Juwita ke pengadilan. Berdasarkan hasil putusan pengadilan di tingkat kasasi, Ratna Juwita memenangkan perkara tersebut. Menurut Ratna Juwita selaku pihak penggugat, pengukuran tanah ini dilakukan untuk memastikan titik koordinat lahan setelah dirinya memenangkan putusan pengadilan. 16 Ulu. BPN titik koordinat ada di 16 Ulu. Sesuai dengan titik koordinat. Nah, titik koordinat disitulah. Waktu sidang lapangan, hakim hadir, dia tidak komen apa-apa. Waktu tidak perdata, Petun begitu juga. Sidang lapangan, hakim hadir, dia tidak komen apa-apa. Akhirnya dia kalah, dia komen. Saya pidanakan pemalsuan surat. Putusan Mahkamah Agung. Sekarang dia beralibi lagi apa? Berarti ini pengukuran ulang agenda hari ini. Pengukuran ulang. Sementara di sisi lain, kuasa hukum Cik Maimunah membantah semua yang diklaim oleh Ratna Juwita. Itu jadi nggak benar itu menang ya. Jadi dia dalam putusan itu NO. Jadi kita kan ada buat ke Petun untuk membatalkan sertifikat itu. Jadi kata Petun harus ditempuh dengan wilayah ke Perdata. Ketika saya mengajukan gugatan perdata, saya di NO. NO itu kan berarti tidak dapat diterima, bukan ditolak. Nah, karena ada pihak-pihak saya cuma menggugat Bu Ratna aja waktu itu. Saya tidak menggugat si Mansurnya dari awal seperti itu. Jadi BPN itu melakukan pemecahan kekeliruan, ditaruhlah di wilayah 16 Ulu. Tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang, perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak sengketa tanah. Yang pertama, jika tanah atau rumah sudah memiliki sertifikat, maka pejabat pembuat akta tanah atau PPAT wajib mengecek sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal ini wajib dilakukan sebelum PPAT menandatangani akta jual beli. Yang kedua, pastikan PPAT yang kita percaya resmi dan tidak bodong atau palsu. Untuk memastikan hal ini, kita bisa cek di web BPN www.atrbpn.go.id. Yang berikutnya, cek bukti kepemilikan tanah. Jika tanahnya belum terdaftar, tanyakan bukti kepemilikan lain yang dijadikan dasar untuk jual beli, misalnya girik, kartu kafling, hibah, dan lain sebagainya. Yang keempat, cek dokumen lain, misalnya sejumlah dokumen dari kelurahan, seperti riwayat kepemilikan, bukti bayar PBB, surat pernyataan penguasaan fisik, serta surat tidak sengketa yang diketahui oleh lurah. Yang terakhir, selain mengecek dokumen, kita juga bisa bertanya ke tetangga sekitar terkait kepemilikan tanah yang akan kita beli. Hal ini juga bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai status kepemilikan tanah tersebut.
Menghadapi sengketa tanah memang tidak mudah, namun dengan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, ada peluang untuk menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak pembeli. Penting untuk bertindak cepat dan mendapatkan bantuan yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Demikian info kriminal kali ini, saya Tabita Putri dan juru kamera Hasto Aji pamit undur diri. Sampai jumpa.